Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan nomor NIM 290225001, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Break Even Point, mata kuliah akuntansi manajemen dengan Ibu dosen Ibu Dr. Adelina Suryati, SEMM, AK, CMA, JBV, untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester. Break-even point. Break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pemimpin bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even point dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, jenis biaya berdasarkan break-even point atau titik impas. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh, biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi, atau setidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Yang ketiga, semi-variable cost. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi laboratorium pengembangan akuntansi 43 salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Selanjutnya, menentukan break-even point atau BEP atau titik impas. Rumus break-even point atau BEP dalam BEP dalam rupiah, yaitu BEP Rp sama dengan FC 1 dikurang VC dibagi P. BEP dalam unit. BEP dalam unit sama dengan FC dibagi P diambil VC. TR sama dengan TC. TR sama dengan P dikali Q. TC sama dengan FC ditambah FC dikali Q. Keterangan. FC di sini adalah fixed
cost atau total biaya tetap. Sedangkan VC yaitu variable cost, yaitu biaya variabel. TR yaitu total revenue yaitu total pendapatan. Sedangkan TC yaitu total cost, yaitu total biaya tetap dan variabel. P sama dengan biaya variabel satuan, Q yaitu jumlah barang. Nah, di sini ada contoh soal. CV Maju Mandiri memiliki usaha di bidang handicraft tas belanja dengan data sebagai berikut. Biaya tetap atau FC sebesar 1 juta rupiah. Biaya variabel atau VC sebesar 2 juta rupiah. Harga jual tas belanja per unit yaitu sebesar Rp10.000. Volume produksi tas sebanyak 1.000 unit. Berapakah BEP unit dan rupiah yang dihasilkan dalam produksi tas belanja? Selanjutnya di sini penyelesaian. Kapasitas produksi tadi ada 1.000 unit. Nah, ini adalah volume produksi tas belanja yang soal tadi ada sebanyak 1.000 unit. Harga jual per unitnya sebesar Rp10.000. Berikutnya, kita ingin mengetahui berapa sih kira-kira dengan kapasitas produksi sekian, harganya sekian, kira-kira nanti total penjualannya berapa? Tinggal dikalikan saja, total penjualan 1.000 unit dikalikan 10.000 unit, sama dengan hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi, 1.000 unit kapasitas atau volume atau jumlah tas yang dihasilkan oleh CV Maju Mandiri tadi dengan harga 10.000 ini, maka total penjualannya sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita cari fixed cost-nya atau biaya tetap per unitnya itu berapa kira-kira. Caranya seperti ini. FC per unit sama dengan 1 juta dibagi 1.000. 1 juta ini adalah fixed cost-nya dari jumlah unitnya. 1.000 ini dari jumlah unitnya kapasitas atau produksi tas itu. Nah, hasilnya adalah Rp1.000 per unit. Jadi, fixed cost atau biaya tetapnya di sini per unitnya berarti Rp1.000. Selanjutnya, PC atau variable cost per unit sama dengan 2 juta dibagi dengan kuantitinya yang tadi sebesar 1.000. Sehingga diketahui variable cost-nya per unitnya adalah Rp2.000 per unit. Selanjutnya kita masuk ke formula BEP secara kuantitinya. BEP quantity atau BEP unit, kita masukkan rumus sama dengan FC atau fixed cost atau biaya tetap dibagi P diambil VC sama dengan 1 juta dibagi 10.000 diambil 2.000. Nah, 2.000 ini adalah dari variable cost atau unitnya. Sama dengan hasilnya 1 juta dibagi 8.000. Dari sini diketahui BEP kuantitinya sebesar 125 unit produk. Artinya, perusahaan atau CV Maju Mandiri dari 1.000 unit kapasitas produksinya mengalami kondisi BEP ketika memperoleh atau berhasil menjual 125 produk itu break-even point kuantitinya. Selanjutnya, berapa BEP rupiahnya? Tinggal kita masukkan saja rumus ini, sama caranya. BEP Rp sama dengan FC dibagi 1 diambil VC dibagi P sama dengan 1 juta dibagi 1 diambil 2.000 dibagi 10.000. 2.000 ini dari mana? Ini dari variabel cost per unit. Dan 10.000 ini adalah harga jual per unitnya.
Hasilnya adalah 1 juta dibagi 1/2/10. Ini kita menggunakan persamaan matematis sehingga hasilnya 1000 dibagi 4 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 1.250.000. Artinya, pada kondisi 1.250.000 rupiah, maka ini disebut dengan kondisi BEP rupiahnya. Dari total penjualan 10 juta yang dihasilkan oleh CV Mandiri Maju tadi, maka dari kondisi penerimaan atau kondisi dia harga total penjualannya adalah 1.250.000 ini yang disebut dengan kondisi BEP rupiah. Atau cara lebih mudahnya kita bisa langsung saja dikalikan harga jumlah per unitnya atau yang berapa harga per unitnya. Selanjutnya, keterbatasan BEP. Analisis break-even point dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even point dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even point. Dalam kenyataannya, analisis ini agak sukar untuk diterapkan. Oleh sebab itu, bagi analisis perlu diketahui bahwa analisis break-even point mempunyai limitasi tertentu, yaitu fixed cost harusnya konstan selama periode atau range of output tertentu. Laboratorium Pengembangan Akuntansi 45, variable cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Sales mix adalah konstan. Berdasarkan limitasi-limitasi tersebut, break-even point atau BEP akan bergeser atau berubah apabila yang pertama, perubahan FC terjadi sebagai akibat bertambahnya kapasitas produksi, di mana perubahan ini ditandai dengan naik turunnya garis FC dan TC-nya. Meskipun perubahan tidak mempengaruhi kemiringan garis TC, bila FC naik, BEP akan bergeser ke atas atau sebaliknya. Yang kedua, perubahan pada variable cost ratio atau VC per unit, di mana perubahan ini akan menentukan bagaimana miringnya garis total cost. Naiknya biaya VC per unit akan menggeser BEP ke atas atau sebaliknya. Yang ketiga, perubahan dalam sales price per unit. Perubahan ini akan mempengaruhi miringnya garis total revenue atau TR. Naiknya harga jual per unit pada level penjualan yang sama, walaupun semua biaya adalah tetap, akan menggeser ke bawah atau sebaliknya. Yang keempat, terjadinya perubahan dalam sales mix apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk lain atau sales mix haruslah tetap. Apabila terjadi perubahan, misalnya terjadi kenaikan 20% pada produk A, sedangkan produk B tetap, maka BEP pun akan berubah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.